Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitria, SPD MSI, Guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi kelanjutan dari kemarin. Kalau kemarin bagian A, sekarang bagian B ya, yaitu masih bab yang sama, bab 10, teknologi ramah lingkungan ya. Pada bagian B yaitu aplikasi teknologi ramah lingkungan. Tepatnya pada video kali ini adalah teknologi ramah lingkungan bidang energi. Materi ini merupakan materi IPA kelas 9 SMP semester 2, masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2018 ya. Mari kita ikuti jalannya pemaparan materi mengenai teknologi ramah lingkungan bidang energi. Untuk KD yang akan kita pelajari masih sama, yaitu KD 3.10, menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan ya. Kemudian khusus materinya adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Dan ini adalah peta konsepnya ya. Kita akan membahasnya adalah bidang energi. Bidang energi ini meliputi biofuel, biogas ya, sel surya, tenaga hidrogen, tenaga pasang surut, tenaga angin, geotermal, tenaga air. Nah, yang akan kita pelajari adalah ini, aplikasi berbagai bidang, tapi hanya di bidang energi. Mari langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan bidang energi. Kita kemarin sudah membahas ya, teknologi ramah lingkungan itu telah diterapkan dalam berbagai bidang. Nah, ada di bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Kali ini kita akan membahasnya di bidang energi. Kita sudah mengetahui ya, ada beberapa teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Yang pertama yaitu bahan bakar dari tumbuhan atau biasa disebut dengan biofuel ya. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang membedakan biofuel dengan bahan bakar fosil yaitu keduanya memang berasal dari bahan-bahan organik, tetapi biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu ya. Kita tahu bahan bakar fosil itu seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Sedangkan bahan bakar yang ramah lingkungan itu biofuel itu langsung diolah dari bahan organik yaitu tumbuhan. Ada dua jenis biofuel ya, yaitu dalam bentuk etanol, C2H5OH, dan biodiesel. Etanol sendiri merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol ya. Prinsipnya seperti pembuatan tape. Bagaimana proses pembuatan bioetanol? Nah, ini ada skema pembuatan bioetanol. Dan untuk lebih jelasnya saya sediakan gambar tersendiri. Mari kita lihat ya. Di sini ada kultur bakteri, biasanya dalam bentuk ragi ya. Terus isinya berbagai macam mikroorganisme, ada jamur, bakteri, dan juga kamir ya. Kemudian ini biomasa yang mengandung banyak karbohidrat ya, misalnya singkong atau sejenisnya, kemudian ini mengalami penghancuran. Dengan cara apa? Seklignin atau semi helulosa ini kan
sel pada tumbuhan ya. Ini kemudian ini mengalami hidrolisis ya, karena diberi ragi. Ragi ini mengeluarkan enzim selulase dan hemiselulase, sehingga akan mengubah senyawa lignin ini. Kemudian ini di sini mengalami fermentasi. Fermentasi adalah pernafasan anaerob, tidak membutuhkan oksigen ya. Setelah mengalami fermentasi terbentuklah etanol. Kemudian disaring ya, didistilasi, kemudian terbentuklah bioetanol yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Prosesnya sendiri yaitu dimulai persis saat kita membuat tape ya, mirip sekali ya, yaitu seperti ini. Proses pembuatan bioetanol diawali dengan penghancuran bahan-bahan yang mengandung karbohidrat sehingga memiliki ukuran yang kecil. Kemudian karbohidrat yang berupa lignin, selulase, dan hemiselulase kemudian dihidrolisis dengan bantuan enzim yang dihasilkan jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan senyawa gula, pentosa, dan glukosa. Senyawa gula tersebut kemudian difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae atau kamir ya. Kamir itu jamur yang bersel satu, sehingga menghasilkan etanol dan senyawa lainnya. Agar diperoleh etanol murni, selanjutnya dilakukan penyulingan atau destilasi. Nah, proses terbentuknya bahan bakar dari etanol itu seperti itu ya. Berbeda dengan bioetanol, bahan baku pembuatan biodiesel tadi kan ada dua, biofuel dan biodiesel ya. Etanol dan biodiesel. Kalau etanol tadi sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke biodiesel. Pembuatan biodiesel berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak kelapa sawit ya, atau nama latinnya itu Elais guinensis ya, atau minyak jarak pagar atau Jantropha curcas ya. Di Indonesia, biodiesel sudah dikembangkan dan diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut dengan biosolar. Penggunaan bahan bakar dengan sumber alam yang dapat diperbarui akan sangat membantu kita untuk menjamin kelestarian lingkungan dan ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis ya. Selain itu, sisa pembakaran dari biofuel juga lebih ramah lingkungan ya. Dan ini contoh dari tanaman jarak ya, dan diproduksi untuk menghasilkan minyak ya, dan minyaknya ini bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Kan tidak, aerob itu oksigen, berarti tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75%. Dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen, serta hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang banyak digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Saat ini biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Teknik pembuatannya secara sederhana sebagai berikut. Inilah skema pembuatan biogas ya. Nah, di sini ada bahan-bahan seperti kotoran hewan ternak. Kemudian disalurkan melalui pipa. Kemudian tertampung di suatu penampung yang besar, di sana mengalami fermentasi, mengeluarkan gas. Nah, gas inilah yang kemudian disalurkan pipa-pipa ke rumah-rumah untuk digunakan memasak dan sebagainya. Lingkungan yang memiliki peternakan dan tempat atau pabrik pengolahan makanan
ya, contohnya tempat pembuatan tahu, tempe, ikan pindang, brem dan sebagainya, merupakan tempat strategis bagi pembuatan biogas ya. Karena apa? Dari kotoran itu bisa timbul gas sebagai bahan baku pembuatan biogas. Para pemilik pabrik dapat menyatukan semua limbah sisa produksi bahan makanan ke dalam saluran pembuangan untuk kemudian diolah menjadi biogas. Teknologi ini tidak hanya bermanfaat karena mampu menghasilkan sumber energi alternatif, tetapi juga dapat menjaga kebersihan lingkungan. Limbah organik dari hewan ternak dan industri pembuatan makanan tidak dibuang begitu saja, tetapi dijadikan biogas. Nah, sudah ramah lingkungan dan juga membuat lingkungan menjadi bersih, jadi keuntungannya lebih banyak. Yang ketiga yaitu sel surya atau solar cell. Kita dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik ya, atau PV cell, atau sering disebut solar cell atau sel surya. Pada umumnya, sel surya memiliki ukuran yang tipis, hampir sama dengan selembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon ya, Si, yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Nah, ini contohnya. Sel surya ini dipasang di bawah sinar matahari, dia akan menyimpan listrik ya, yang berasal dari matahari. Sel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Selanjutnya, listrik ini dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari ya. Seperti ini contohnya. Kita dapat memasang panel surya pada atap rumah atau menyusunnya dalam lembaran-lembaran dinding bangunan atau pada permukaan benda lain. Teknologi terbaru pada panel surya ini adalah adanya motor elektrik yang dapat menjaga panel surya tetap menghadap matahari pada siang hari. Dengan demikian, mekanisme panel surya ini akan mengumpulkan energi 30-40% lebih banyak dari panel surya biasa. Masih mengenai panel surya. Panel surya memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Untuk keunggulannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca karena tidak ada CO2 ya. Mampu menghasilkan energi cukup besar, mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Tetapi juga ada kekurangan atau kelemahan. Di antaranya membutuhkan sistem penyimpanan listrik. Yang kedua, komponen pada panel surya ini termasuk jenis bahan yang berbahaya. Bahan tersebut harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian 20-25 tahun. Biaya produksi panel surya masih tinggi yaitu atau harganya mahal ya. Jadi panel surya ini memang ada keuntungan tapi juga ada kerugiannya atau kekurangannya ya. Jadi kita kalau mau menggunakan juga harus banyak mempertimbangkan ya. Yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, dan ini sudah sering dijumpai di Indonesia ya. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak, energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Siklus air dari hydropower diawali dengan proses evaporasi atau penguapan air yang kemudian membentuk awan dan hujan. Air hujan yang terdapat pada dataran tinggi selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai. Cara yang paling umum untuk memanfaatkan hydropower ini yaitu dengan membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin generator yang akan menghasilkan listrik.
Secara umum, alat pembangkit listrik tenaga air terdiri atas generator dan turbin. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Ini ada baling-balingnya. Air dari bendungan mengalir ke sini sehingga menggerakkan menggerakkan rotor ya. Akibatnya apa? Akan ada energi yang keluar atau listrik yang keluar. Generator listrik terdiri atas dua bagian, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam, yang terdiri atas lilitan kabel dan suatu silinder, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar mengelilingi poros. Poros pada rotor generator terhubung dengan rotor pada turbin. Ketika turbin bergerak berputar karena adanya aliran air, maka lilitan dalam stator akan menghasilkan energi listrik. Jadi, cara kerja pembangkit listrik tenaga air ini mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik yang dihasilkan melalui generator. Hydropower merupakan sumber energi yang terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Karena ini ada tekanannya sehingga bisa menghasilkan listrik. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi CO2, jadi lebih beruntung ya. Selain itu, teknologi hidropower ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain banyaknya lahan yang beralih fungsi dan pengalihan tempat tinggal penduduk, menyumbang emisi metana CH4 yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam air dan mengganggu ekosistem air di daerah muara. Jadi ternyata juga ada keuntungan tapi juga ada kelemahan ya. Keunggulan dan kelemahan sama seperti tadi ya. Yang pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak, ocean power ya. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari energi pasang surut air laut dan ombak. Di beberapa pantai, level ketinggian air dapat naik atau turun hingga 6 meter, bahkan lebih. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai untuk mengambil energi pada aliran air laut untuk digunakan sebagai hydropower ya. Saat ini masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini. Pembangkit listrik tersebut berada di kota Lorence, Perancis. Hal ini disebabkan jadi masih sedikit disebabkan pembangunan teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Alat mudah rusak akibat korosi oleh air laut, badai, dan di dunia hanya sedikit daerah yang cocok untuk dibangun teknologi ini. Padahal kalau mau memanfaatkan gelombang air laut itu jelas selalu rutin dan ada. Sebenarnya lebih bagus ya. Tapi ternyata ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan ini ya contoh alatnya seperti ini. Ya, ini ya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan dan para teknisi telah mencoba untuk menghasilkan listrik dengan cara mengambil energi dari ombak sepanjang pantai. Mereka telah membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip dengan rantai ular yang dipasang di pantai Portugal. Alat ini akan naik dan turun akibat adanya ombak dan dapat menghasilkan listrik ini ya. Seperti ini contohnya, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut di Lorence, Perancis ya. Pembangkit listrik tenaga angin atau wind power ya. Perbedaan derajat dari sinar matahari yang menyinari bumi pada daerah ekuator dan daerah kutub menyebabkan terjadinya perbedaan panas di daerah tersebut. Bersama dengan adanya rotasi bumi, terjadilah aliran udara yang disebut angin. Angin tersebut dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya ya. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini dikembangkan,
yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan ada yang dibangun di pantai ya. Ini di daratan, ini di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dari pemukiman dan sedikit populasi penduduk agar yang jelas tidak terganggu dan tidak terkena imbas atau polusi ya. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi pembangkit ini memiliki potensi yang besar. Di pantai angin akan bergerak lebih cepat, lebih kuat dan lebih stabil daripada angin yang bergerak di daratan ya, memang betul. Tidak seperti minyak dan batu bara, angin tersebar luas dan tidak pernah habis. Betul, kalau angin habis kita juga akan rugi karena kita bernafas kan juga dengan angin ya, dengan udara yang bergerak atau angin. Dan pembangkit listrik tenaga angin bebas polusi. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan teknologi yang paling murah untuk menghasilkan listrik. Jika teknologi ini diterapkan di Indonesia, diperkirakan Indonesia tidak akan kekurangan listrik, bahkan listrik di Indonesia akan berlimpah. Betul sekali ya. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin di suatu daerah. Di antaranya adalah keberadaan angin yang harus cukup besar dan stabil ya. Makanya yang paling bagus ya di pantai ya. Indonesia sudah mulai mencoba membangun pembangkit listrik tenaga angin yaitu di Nusa Penida, pulau kecil di selatan Pulau Bali, dan juga di Nusa Tenggara Timur. Kita sebagai anak bangsa harus terus berupaya melakukan inovasi dalam mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga angin. Setuju ya, karena apa? Tenaga angin itu sangat melimpah dan tidak akan pernah habis. Yang G yaitu geotermal. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah atau lapisan dasar bumi dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Ilmuwan memperkirakan bahwa hanya dengan menggunakan 1% dari panas bumi ya, yang tersimpan sedalam 5 km dalam kerak bumi akan menghasilkan energi 250 kali lebih banyak dari minyak dan gas alam yang tersimpan di seluruh lapisan bumi ya. Alangkah bagusnya kalau kita bisa memanfaatkan geotermal ini ya. Salah satu cara mengambil energi geotermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geotermal ya, geothermal hand pump system. Sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Sistem ini banyak digunakan di negara yang memiliki 4 musim ya, musim dingin, semi, musim panas, dan gugur. Pada musim dingin, suatu pipa yang diletakkan dalam tanah dapat mengalirkan cairan yang membawa panas dari dasar bumi menuju sistem pendistribusian panas di rumah. Sebaliknya, pada musim panas, sistem ini bergerak berlawanan, memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya dalam tanah. Contohnya ini ya, gambarnya ya, aplikasi geotermal dalam skala rumah ya, mengambil panas ya dari dalam kerak bumi ini dialirkan ke dalam rumah ya. Ini untuk pemanas, ini untuk pendingin. Jadi rumah ini kayak itu ya, bisa hangat dan juga bisa cepat dingin. Kita juga dapat mengambil energi dari lapisan bumi yang lebih dalam dengan sistem yang disebut hydrothermal reservoir ya. Beberapa batuan di dalam bumi memiliki suhu sangat tinggi yang disebabkan oleh adanya pemecahan material radioaktif yang terkandung dalam batuan tersebut. Air dalam tanah bertemu dengan batuan panas sehingga terbentuk uap yang kemudian terakumulasi di antara bebatuan tersebut. Uap air yang terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan yang tinggi. Jika kita mengebor bagian tersebut dengan bantuan
pipa khusus, uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Fuel cell dan hydrogen power. Matahari menghasilkan energi yang menjaga keberlangsungan hidup di bumi melalui penggabungan inti atau fusi atom-atom hidrogen. Hidrogen merupakan unsur kimia paling sederhana dan paling banyak di alam semesta. Perlu diketahui bahwa hidrogen yang banyak di alam semesta bukanlah hidrogen bebas yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar, tetapi hidrogen tersebut berada dalam bentuk senyawa, misalnya hidrogen pada air H2O. Oleh karena itu, para ilmuwan menyatakan bahwa gas hidrogen atau H2 akan menjadi bahan bakar di masa depan. Agar harapan itu dapat terwujud, ilmuwan saat ini fokus untuk mengembangkan sel bahan bakar atau fuel cell yang menggabungkan gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2. Reaksi antara H2 dan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi tersebut adalah sebagai berikut. H2 plus O2 menjadi 2H2O plus energi. Nah, ternyata energinya yang dihasilkan adalah energi berupa panas yang tinggi. Nah, ini adalah skema hydrogen power ya. Ini ya, H2A kemudian bertambah dengan O menjadi H2O ya, oksigen. Nah, ini ternyata menghasilkan tenaga listrik yang tinggi. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gabungan gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air atau H2O dan energi. Uap air yang dilepaskan ke atmosfer tidak berbahaya sehingga tenaga hidrogen ini ramah lingkungan. Penggunaan secara luas hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan masalah polusi udara dan dapat mengurangi kerusakan iklim karena dalam teknologi ini tidak dihasilkan CO2. Ya, sudah ramah lingkungan, bagus juga tidak menghasilkan CO2. Pengurangan polusi tentunya juga harus didukung dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil atau minyak bumi atau energi nuklir yang menghasilkan CO2 di bumi. Oleh karena itu diharapkan dengan penggunaan H2 ini di masa depan bumi akan lebih terjaga dari pencemaran udara ya, pasti ya, karena ini tidak ada CO2. Hidrogen juga menyediakan energi lebih banyak daripada bahan bakar lain. Kelebihan ini membuat hidrogen ideal digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Permasalahan yang saat ini dihadapi yaitu sedikitnya gas hidrogen murni H2 di bumi, sehingga hidrogen harus diproduksi melalui senyawa lain yang mengandung unsur H seperti metana atau CH4. Kita dapat menghasilkan gas hidrogen H2 dengan memanaskan air, mengaliri listrik atau melepas hidrogen dari metana. Namun saat ini untuk menghasilkan gas hidrogen dan alatnya membutuhkan energi dan biaya yang besar. Nah, sementara sampai di sini dulu pemaparan materi ya, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi ya. Nanti akan kita sambung next video berikutnya di bidang-bidang yang lainnya. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi siswa SMP kelas 9. Terima kasih.